Oke, welcome back to another episode of Inside of Podcast. Kali ini, alhamdulillah, kita kedatangan salah satu tamu jauh kita. Dia orang Lampung, Tubaba, dan juga baru menyelesaikan kemarin seminar KP-nya, anak mesin. Please welcome Ihsanul Abidin, abang kita, abang teknik. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum, gimana kabar Ihsan? Udah lama banget gak ngobrol sama itu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bagus Pak kabarannya. Alhamdulillah, udah lama. Nenek masih di Jakarta nih, udah di Lampung aja. Nah, teman-teman, kali ini kita mau bahas terkait dengan sharing-sharingnya sebenarnya pengalaman dia di organisasi kampus ya. Mulai dari dia pernah ikut BEM FT, terus juga pernah ikut organisasi juga di FOSI, terus juga sekarang juga kemarin dia lagi di HIMA gitu kan, pengalaman organisasinya juga dan juga sebagai orang Lampung. Mungkin bisa nih San, di sharing-sharing dulu nih awal-awal ke teman-teman sekalian. eh Nama ente siapa, terus tinggal di mana, sekarang kegiatannya lagi ngapain aja. Ya, apa aja yang mau di-share, monggo. Silakan, San. Oke, nggak usah formal-formal ya. Ini kita Santai, santai. podcast seperti biasa Ini gitu bukan kan. podcast Fosi ya. Gue udah ganti soalnya. Oh iya benar-benar. Santai aja. Ini podcast anak muda lah, anak-anak itu milenial. Di sini saya izin memperkenalkan diri dulu ya semuanya. Nama saya Iksanul Abidin. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik di Unila. Kemudian saya juga pas masih maba mengikuti gitu beberapa organisasi-organisasi gitu seperti di Saintek, kemudian di BEM dan juga di FOSI ada tiga dulu pada saat masih maba. Nah, mengikuti organisasi ketiga-tiganya itu untuk menjadi anggota ya, pertama sih cari keseruan aja gitu kan, keseruan, terus cari-cari kegiatan positif gitu. Dan ya akhirnya bisa menambah wawasan gitu pada saat Oke. saya masih eh, di awal perkuliahan. Kalau misalkan kita lihat tuh, contohnya eh, pada saat kegiatan pertama itu adalah eh, PKKMB gitu kan. Ya, betul. PKKMB eh, itu pertama agak panik sih buat agenda gitu kan. Jadi Hmm. ketua gitu. Ketua pelaksana pun itu pengalaman pertama dulu. Oh, Ini aneh nggak apa-apa ya cerita-cerita yang kayak sharing aja, misalkan sharing. Gak apa-apa. pengalaman-pengalaman gitu. Ini emang podcast sharing, San. Soalnya yang sebelum-sebelumnya emang aneh suruh sharing. Jadi emang podcast sharing. Karena Nah istilahnya mau iya, buat sharing-sharing aja. Bagi pengalaman. Jadi gimana tadi itu? Ante bagi waktu jadi pengalaman. ketuplaknya ketuplak apa, San? Di BEM? Dulu tuh ketuplak PKKMB sih pada Oh, saat itu. oh ya 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 ya. Gimana? Gimana tuh kondisinya? Lancar kah? Banyak kendala atau gimana? Itu kondisinya pada saat COVID sih, pada Online saat kan itu ya? tahun Online ya? Dulu 2021. masih online. Iya, online. Iya iya iya. Persiapannya ya lumayan agak itu ya, agak bukan dadakan sih. Persiapannya jauh-jauh hari, tapi karena kondisinya itu berbeda pada saat itu. Kondisinya yang Oke. pertama itu COVID, terus yang kedua itu belum siap gitu kita itu untuk melakukan PKKMB eh, pertama kali online gitu kan. Ah, Nah, oke. jadinya eh, setelah PKKMB online itu menyiapkan agenda gitu. Pertama paperwork itu nggak mungkin gitu kan pada saat itu. Hmm, Rapat berkali-kali sama Bang Zulkri. Zulkri itu ketua BEM dulu. Nah, oke. dari situ tuh bagaimana caranya supaya acara itu bisa tetap berjalan gitu meskipun kita online tidak membosankan gitu. Nah, Gimana tuh? akhirnya Gimana tuh San? Biar online nggak membosankan. akhirnya pada saat itu kami dari Keren. tim beberapa acara gitu kan, tim acara, kemudian tim BDD membuat gitu, mendiskusikan tentunya, mendiskusikan dengan Pak Dekan di teknik bagaimana nih supaya kita tuh buat acara tapi nggak bikin orang bosen gitu. Hmm, Ketemulah solusinya. Jadi kita itu pada saat jam-jam istirahat atau pergantian eh, jam itu ada dari teman-teman panitia untuk stay gitu buat HP. Jadi menggunakan HP gitu ya. Stay per jurusan tuh ada tim dokumenternya. Nah, di oh, situ tuh dijelasin ini jurusan teknik informatika, di teknik informatika gedungnya ada berapa lantai gitu. Dijelasin gitu. Terus nanti pindah lagi.
ke teknik sipil. Di teknik sipil ini ada gedung H, gedung G. Nah, itu pembagiannya itu dari panitia itu per anak jurusan itu gitu. Kalau dari teknik mesin, dari teknik geodesi, dari teknik sipil jadinya merata gitu pembagiannya. Oke. Ya, untuk pengalaman pertama online gitu kan sangat membosankan kalau misalkan kita Membosankan. nggak apa ya. eh Kalau misalkan cuma duduk gitu kan, ngapain ini ya Iya sih kegiatannya? emang Ya benar. udah kita buat aja gitu kegiatan. Aneh PKKMB waktu awal-awal tuh yang masuk ketiduran itu. Tau nggak fotonya masuk di ini di apa di GSG. Kan di SG pernah tuh ya ada orang yang ketiduran. Ada foto aneh emang. Sialan. Kena screenshot. Tapi nggak apa, emang ngantuk soalnya. Capek loh berapa lima bayangin dari jam 8 apa sampai jam 12 di Zoom meeting kan PKKMB dulu. Orang yang ngomong aja kan Mm-mm. di SG, gue cuma duduk aja depan laptop udah ngantuk, nggak ada kopi kan, masih kopi juga udah nggak mempan kata gue. Tapi nggak apa lah. Sekarang kan udah COVID udah hilang ya, alhamdulillah jadi bisa offline lagi. Terus gimana tuh San? Pengalaman yang lainnya? Setelah itu. Pengalaman ya itu sih untuk yang tahun kedua ya. Tahun itu kan aneh pas itu 2021 tahun kedua. Ya Oke. pengalamannya itu sih ngeri-ngeri sedap sih. Kan Oh, jadi belum nanti pernah tuh ke dua dalam kali berarti ya? kepanitiaan. Nanti dua kali berarti ya? 2021 sama 2022? Apa 2000, gimana? enggak 2021 aja itu pas itu. Kalau Oh, yang oke. dua ribu dua puluh dua itu PMBF namanya. Oh iya, PMB benar-benar. Nanti udah kapok berarti ya? Ikut dalam PKKMB. Iya, iya, paham, paham. Mana baru ingat. Oke. Nah, masalah Ya. ini San, ngomong-ngomong kan ente juga kuliah di Unila kan. Kalau dilihat kan Hmm. ente kan dari Universitas Lampung ya. Dan kalau kita lihat kan ente dari Lampung, kuliahnya di Universitas Lampung. Nih, kira-kira gimana nih San pengalaman ente udah 2 tahun kuliah di Universitas Lampung. Pendapat ente gimana masalah ini? Kalau pendapat ya, Ya, sebenarnya kalau pendapat ya di dunia kuliah itu loh jauh berbeda gitu. Maksudnya dari segi sekolah ya, ini cerita ya pada ya, saat ya. Ane di SMA Santai. dulu Hmm. sama Ane kuliah. Jadi gini, pada saat Ane SMA dulu full tuh sekolah dari jam 8 nyampe jam 5 sore. Ditambah malam itu adalah jam belajar biasanya. Begitu kuliah, ikut organisasi kan. Itu sebenarnya ikut organisasi itu karena gabut sih. Buat kegiatan sama ngisi waktu gitu lebih tepatnya. Ya, Nah, oke. dari situ tuh, dari ngisi waktu, akhirnya ya ketemu deh circle-circlean. Bukan circle-circlean sih, teman-teman di organisasi tuh. Kayak dari FOSI ada, dari BEM ada, jadi kenal dari beberapa jurusan gitu. Oke, Nah, oke. dari beberapa jurusan itu, aneh mulai itu, ya kenal-kenalan gitu. Dan untuk lingkungan di teknik sendiri sih, enak-enak aja ya, Aman berarti ya sejauh ini nggak ada kendala. aman. Oke. Aman, kalau kayak dari abang-abang yang dulu di BEM itu seru-seru, kemudian orangnya ya lebih seneng itu sih buat jokes gitu sih, jadi lebih seru gitu. Ya, oke. Ini kita bahas nih, kan kata Isan kan katanya kuliah di Unila asik nih ya. Dan ini juga asik ya. Kita bahas masalah, ini yang lebih seru lagi nih. Agak senggol dikit ya, Pak. Fasilitas. Coba. Ini gimana nih, San? Masjid Al-Wasi'i digusur, tapi nggak jadi-jadi, San. Gimana nih, San? Oh, Nah, masa, ini masa orang sholat di rumah sakit? Udah gitu rumah sakitnya nggak jadi. Gimana nih, San? Komentar Anda, San, sebagai anak Unila. Orang masih bagus dari gusur mana ya, aja. aneh-aneh kayak takut gitu kalau untuk mengkritisi. Kayak kemarin jalan Oh. terus. Kenapa, kenapa? Emang kenapa? Santai, santai. Ini kenapa nih? Menurut Ya, ente gimana? menurut aneh sih kayak nggak selesai gitu pembangunannya ya. Iya Ya sih. jadi orang tuh kalau mau ibadah susah gitu loh. Nah, Udah ya dulu betul. udah bagus, wasi itu bagus. Kenapa tiba-tiba digusur gitu? Itu aneh juga Alasannya apa? mempertanyakan itu apa juga makanya bingung kan melihat ente katanya ini udah bagus digusur. Padahal teknik kita masjidnya juga kemarin belum jadi-jadi kan. Untung aja ini udah dibagusin Dan lagi kan, udah dibangun lagi. dan Kayaknya sekarang sudah jadi, Pal. Antum belum ya lihat kan. lagi sih masjidnya. Udah kemarin Sekarang cepet sudah apa bagus, ya? sudah Udah rapi ya? Udah finishing. semua ya? Udah udah finishing sekarang. Oh, Nah, bagus berarti. Sekerfos itu pindah. Sekerfos Oh, itu ke pindah atas dari ya? ya lantai 2 sekarang. Ah, bagus ini. Akhirnya kita punya rumah baru kan daripada di bawah udah kayak kandang ayam. Anda kan pernah bilang kan kandang ayam, "Oh, kotor banget kayak dibersihin emang parah nih, emang sekretnya harus dibersihin nih besok-besok." Tapi emang Ah, menarik sih udah. San, kalau dilihat dari ini ya, kalau kita ngomong masalah Unila ya, kemana kan juga dibilang tuh ya sama si lupa gue influencer siapa yang bilang kata apa
Universitas Lampung yang bilang jelek kan. Itu juga kemarin Nah, rektor kita kan ketangkap. Alhamdulillah emang aneh emang. Ramai itu San, teman-teman aneh juga sampai ini apa ini apa proyek bos proyeknya kan yang di tempat hmm, aneh PKL sekarang kan. Ini sampai bilang dia, hmm, itu kemarin rektor kamu ketangkep ya. Gue ketawa aja kemarin dia apa di proyek. Tahu dia ternyata rektor kita ketangkep. Menurut ente nih San, hmm. melihat Lampung yang sebenarnya ada potensi kan. Cuman ya balik lagi, pemimpin kita ini bermasalah. Menurut ente gimana? Menurut Anies sih sebenarnya pemimpin kita tuh sudah bermasalah dari dulu. Nah, Yang gimana nih San? parah. Ngomongin masalah rektor nih, mungkin nanti ada sharing-sharing kali gubernurnya atau gimana nya. Maksudnya dari sisi kepemimpinan Lampung, dari ente udah lama di sana. Itu menurut ente gimana tuh? Apa udah oke kah? Apa masih banyak PR? Banyak banget PR-nya malahan. Kalau untuk di sekitar Lampung yang Ani tempatin atau di Univnya? Mungkin dari Univ dulu kali San mungkin ya. Oh, oke. Kalau dari Univnya sendiri, jujur ya, mungkin pada saat Ani masuk gitu, kayak misalkan kebebasan berpendapat itu agak susah gitu. Kemudian dari BEM-nya juga susah untuk eh apa ya istilahnya BEM-U itu nggak ada loh dari Animaba itu. Nah iya Nah, terus dibekuin kan, kemudian dibekuin kemarin ya sama dibekuin dari sama bapak situ. ini, bapak rektor kita yang masuk Shopee itu ya. Nah, dari situ. Terus Ani nggak tahu ya kemarin kasusnya apa. Terus pas di Rusun juga tuh. Jadi pada saat acara besar KMNU, kita anak Rusun ini diusir secara terang-terangan kemarin pada saat itu gitu. Jadi sudah tidak beres gitu, sudah BEM-nya tidak Nah jalan. iya, Kemudian anak Rusun seperti untuk suruh cepat-cepat pergi. Nah, dari situ sudah mulai curiga. Terus dikritik dengan papan bunga. Kita kan sempat lihat itu ya beberapa turut mati demokrasi di iya Unila betul betul. karena Sering lihat BEM-U. itu di depan Jadi anti GSG. kritik gitu. Ah, di GSG di depan jalan, depan fotokopian. Nah, dari situ makanya eh itu udah patut dicurigai kenapa kok kita setertutup ini gitu terhadap demokrasi. Dan akhirnya ya udah beberapa bulan kemudian kan ada kasus lagi rektor terkena apa ya istilahnya ya. Ya pas Ah, itu tersangka gitu kan, betul. korupsi uang peran gitu. Korupsi Tapi ini ya, ujung-ujungnya kedokteran. kedokteran memang mahal kalau aneh bilang. Nggak tahu yang tadi Univ, Univ Lampung apa di semuanya, tapi Kayaknya rata-rata semua sih emang rata-rata San. Itu soalnya emang universitas elit soalnya. Antum kalau masuk kedokteran ya Han, wih, hawa-hawanya hawa-hawa mobil San. Itu kayaknya ente kalau misalnya masuk sana, kalau parkir motor Supra kayaknya ah, sendiri San. Aneh cukup ini makanya. Kalau aneh juga ke sana, mana sempat pernah ya fotografi kan, ya begitulah kondisinya. Gimana tuh San? Kita bahas masalah tadi fasilitas di Lampung ya. Aneh baru sadar juga ya. Aneh kan ente kan udah lama nih di rusun kan. Sekarang digusur. Udah gitu nah, juga pas digusur malah belum disiapin kan tempatnya. Ini udah emang aneh emang Lampung nih. Dari sisi ente sendiri nih, ngelihat masjid kita tidak tahu nih. Kita sholat di rumah sakit ya kan. Sholat Al-Wasi'i. Udah gitu rumah sakit juga nggak jelas nih. Nggak jadi-jadi kan. Maksudnya belum dioperasikan. Sekarang ente ininya mau digusur juga nih rusun kan. Udah digusur malah ya. Ya ingetannya kan. Ini kenapa nggak udah digusur aja? bukan ikut pindah. Nah, ya dipindahkan kan. Cuma maksudnya kan mau direnovasi kan. Maksudnya gini, kalau misalkan Hmm. kita emang mau direnovasi kan, paling nggak disiapin lah lahan buat tempat lain atau apa kan. Tapi ini kan nggak nih, udah benar-benar kayak di pinggir kali lah bahasanya. Udah gitu kan nggak jelas gitu kan. Maksudnya ente kan udah punya izin. Ente kan juga punya haknya kan. Masa digusur-gusur udah kayak di rumah pinggir kali aja kan. Nah, menurut fenomenanya ini dari ente sendiri gimana saya menanggapinya San terkait dengan masalah Universitas Lampung dulu deh. Masalah beginian gimana? Kalau untuk Univ sih sebetulnya aneh, bukan no comment ya. Kalau lihat dari beberapa hal yang sudah terjadi, itu bukan salah, bukan bukan salah dari polanya, tapi juga mempertimbangkan juga gitu Ya, kondisi dari teman-teman yang tinggal di situ karena kita nggak tahu loh peminat-peminat yang baru sama peminat yang lama gitu. Mungkin kalau orang pikir gitu rusun itu adalah tempat yang jauh dari apa-apa, anu apa namanya, jauh dari mana-mana yang pertama, jauh dari masjid.
Tapi setidaknya kalau misalkan orang yang sudah lama di situ dan tinggal di situ itu setidaknya dihargai lah gitu kan, dikasih Ya, betul. toleransi untuk eh, mengemaskan barang-barangnya gitu. Tapi di sana sepertinya tidak diindahkan gitu kemarin kan. Hmm. Ya sudah gitu. Kalau dari sisi pandang saya, menurut saya kurang sih, kurang baik. Tapi eh, ya udah nggak apa-apa gitu. Udah terjadi juga kemarin itu. Ya, oke. Nah kemarin saya juga udah tanya tuh sama penjaga kantin. Biasanya kan di rusun itu pada saat dulu banyak mahasiswa di sana itu eh, rame gitu. Oke. Terus pada saat saya sudah pindah dan teman-teman juga yang lain juga pindah. Nah, dari situ itu mulai itu dari misalkan penjual makanan, kemudian eh, warung yang biasanya tempat antum kemarin mau promosi kopi itu lah pas bulan Ramadan kan, tahu kan? Benar-benar. Itu digusur juga Nah, berarti. itu mulai sepi gitu. Oh, Gimana? oh jadi Mulai semenjak aneh ke situ tuh dulunya ramai tuh warung ya? ya rame, pengunjung mayoritas itu dari anak MA itu gedung asrama A, tapi semenjak dari situ udah mulai sepi gitu kan. Mereka kenapa tuh San? Sepinya San? Apa karena emang orang udah banyak males tinggal di rusun atau emang rusunnya kurang, istilahnya kurang proper, kurang rapi gitu, jadi orang males nyewa di rusun apa gimana? Soalnya kan notabene kan Itu rusun di murah kan biasa sewanya kan dibandingkan kos. Aneh aku itu soalnya Ante kan bilang sendiri kan rusun lebih murah. murah jauh ya, sangat jauh. Cuman cuman memang sangat kumuh. Ya kumuh, kumuh itu luarnya saja yang kumuh, dalamnya kalau kita rajin bersih-bersih enak, Iya luas benar. banget gitu. Ini lebih ke ini sih apa tergantung orang ngerawatnya aja ya. Gimana dia bisa mengelola kamarnya dengan rapi aja sebenarnya kan intinya. Iya intinya seperti itu. Tapi untuk perbandingan sama kos-kosan ya, jauh rusun itu fasilitasnya dengan harga yang semurah itu fasilitasnya banyak gitu. Ya Iya cuman kalau benar-benar. apa-apa kita harus harus ngalah lah sama temen, kadang kan ada yang nggak pas gitu. Ya kita tetap ya harus itu, harus istilahnya harus bisa nerima perbedaan, kalau nggak susah gitu. Jadi janganlah untuk apa namanya, kalau banyak-banyak orang itu ya ya rada mengalah gitu kan. Iya Itu benar. penting Jangan gitu. jangan egois lah intinya. Namanya juga satu Ah, kamar kan berjamaah ya kita harus berjamaah juga lah intinya jangan egois. Oke, itu penting tuh San iya. masalah tadi ya masa rusun yang mau direnovasi dan sebagainya. Berarti ente udah sama udah ini ya udah pindah berarti ya dari rusun ente. Udah aneh di Gang Kopi. Nah, tapi ini Pak, ada satu hal yang menurut aneh di sana tuh di mana ya, di Rusun tuh sekarang peminatnya untuk yang mahasiswa baru rada kurang. Malah Hmm, yang dari yang lama itu, karena yang lama kan udah tahu gitu. Kalau yang baru ini kan kayak masih ragu melihat Rusun itu. iya Nah, benar-benar. poinnya dari situ. Ya perdagangan juga jadi mulai sepi. Iya. Tapi aneh alhamdulillah loh kalau di kopi itu sebenarnya banyak loh anak-anak di situ. Kalau untuk Iya. buka warung makan Aneh khawatir malah udah gini ya. San. Ente kan lihat ya sekarang kan dulu kan kalau kita lihat rusun yang perempuannya itu kan lebih bagus ya dibandingkan yang rusun yang apa? Rusun yang cowoknya yang ente kan. Nah, ente melihat ini gimana nih Hmm. San? Melihat rusun yang cowok itu lebih kumuh dibandingkan rusun yang barunya. Khawatirnya mana ntar rusun ente yang mau direnovasi nggak jadi-jadi lagi kayak Alwasi gimana tuh San? Itu aneh nggak tahu itu urusan yang itu. Eh itu untuk alasan apa gimana ya? Soalnya nggak dibener-benerin, orang ini udah berapa bulan? Udah 2 bulan aneh pergi dari rusun itu semenjak aneh KP kemarin di Subang itu. Berarti udah lama tuh ya. Ente Ya dari KP udah pindah berarti. udah pindah dari KP, udah nggak di situ lagi. Oke. Berarti itulah emang masa Universitas Lampung berarti ya. Nah, kita geser dikit masalah ke ente nih San, organisasi. Ente kan banyak nih. Dulu ente kan BEM. Aneh tahu dulu Hmm. ente itu pertama kali ikut dari Cangmut ya, Cangkolon anggota mudanya BMFT. Waktu itu kan pertama kali di Hmm. interview itu seingatannya sama Bang Reksa. Ingat kan ya? Aneh inget waktu ente apa muka ente waktu itu aneh inget. Ihsanul Abidin. Waktu itu lagi di interview sama Bang Reksa karena ini juga sini di interview kan. Cuman aneh emang dasarnya Ah. waktu itu kan masih online ya istilahnya. Ah, mau ikut BEM, EFT masih online, mager, males apa? Udah males lah, nggak tertarik.
Nah, lika-liku ente sebagai anak organisasi dari ente sendiri nih, San, dari FOSI, BEM semua. Menurut ente gimana? Yang apa tuh? Eh, Berkesan apa gimana pas online gitu ya? Plus minusnya lah, Oh, pas plus minus. plus minusnya pertama mungkin itu sih kalau ikut organisasi banyak kayak BEM pas awal-awal maba ya. Kita tuh ke kampus bukan untuk kuliah tapi untuk organisasi dulu. Setidaknya misalkan kita ada kegiatan ke pantai, terus ada kegiatan upgrading. Ya itu kita ke sana langsung gitu pada saat itu. Tapi pada saat minusnya gini, kalau misalkan kita cuma untuk organisasi, ya kita pengeluaran biasanya biaya untuk kesana sininya Nah, itu itu lumayan, San, tapi duit San, duit. Itu San, duit. duit Gimana tuh San? ya untuk awal-awal itu lumayan sih kalau ikut organisasi lumayan sih Pak. Lebih lebih lumayan pengeluarannya lebih banyak karena ya pertama kita biasanya adain acara itu biasanya kan nggak langsung keluar kasih itu kan kita nombok dulu apa gimana dulu gitu kan mau di FOS mau di BEM pun itu sama tapi yang paling biayanya paling banyak itu pada saat kita menjadi pengurus itu pada saat jadi anggota nggak terlalu besar Iya itu. sih, aneh waktu jadi anggota nggak terlalu ya. Kita ngambil throwback lah. Hmm. Fosi kita, Fosi FT kita tercinta. Astagfirullahaladzim. Antum inilah yang menagih saya donatur. Duit, duit. Tapi nggak apa, aneh udah ikhlas. Ya. Intinya bukan di donatur ya, intinya adalah aneh kan SMA dulu juga pernah ikut organisasi kan. Maksudnya, aneh tuh SMA, eskul tuh 6. Fos, apa ya, Rohis, Paskib, Hmm. Padus, banyak lah. Dan Rohis yang lah. aneh rasain itu Ah. ya emang banyak duitnya. Aneh Rohis setiap acara ada ini kan uang apa bayar kan uang kas 30.000 40.000. Padus waktu itu bayar tiap Ah. bulan 30.000. Berarti kali aja bro 30 kali setahun kan 30.000 kali 12 360 Hmm. ribu. Belum lagi uang kas paskib 20.000 per bulan. Banyak pokoknya Masya Allah. Tapi tadi emang itulah plus minusnya emang organisasi kalau banyak ya duit keluar. Nah, dari ente sendiri nih melihat ini, apakah organisasi di kampus ini bagi ente bermanfaat bagi banyak sih, banyak apakah koneksi, apakah juga ini juga berguna bagi masa depan ente? Menurut ente gimana San? Pandangannya terhadap hal ini? Sebenarnya aneh kalau lihat ya lebih pengen magang sih kalau ngeliat pengalaman itu. Kenapa tuh San? Kenapa ente pilih magang nih pada organisasi? Setelah ikut organisasi ya karena menurut Ani kalau magang itu kita kan lebih kayak pendalaman ilmu di bidang kita sendiri gitu. Nah, terus Betul betul. selain itu juga itu nanti untuk soft skill gitu kan. Kalau misalkan kita magang, itu karena menurut Ani itu ilmu yang paling berguna gitu. Tapi kalau misalkan di organisasi, tapi Ani nggak ngano plek gitu ya. Organisasi juga ada untungnya, perkenalan juga lebih luas gitu. Benar-benar Terus kita koneksi. juga di, kayak misalkan kerjasama, koordinasi juga lebih bagus kalau kita lihat. Cuman minusnya itu mungkin kalau dari Ani eh, organisasi itu harusnya ya dari kampus itu ada lah uang untuk kegiatan yang ya rapat atau bagaimana gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan dari kita sebagai anggota gitu kan. Mungkin itu sih notisnya. Kayak Antum di Hima juga sama kan ada juga sama. Benar-benar di Hima juga ada ya begitulah kita kan sesama Hima ya ini cuman berhubungannya udah demis kan jadi ya Hmm. begitulah cuman ini menarik nih San masalah organisasi ente kan tadi sempat nyinggung Hmm. ya merasa ente lebih banyak bermanfaat magang daripada organisasi Hmm. kira-kira Hmm. apa nih yang perlu ditingkatkan dari organisasi ini biar bisa bermanfaat selain dari koneksi karena aneh merasa juga di organisasi itu koneksinya kuat tapi kalau dari segi skill apa intinya itulah itu kurang tapi kalau dari koneksi itu emang oke dari ente gimana nih San buat menanggapi hal ini. Kalau misalkan aneh ya untuk pada saat dulu nggak mikirin TA dan mikirin yang lain, i- itu tuh kalau untuk organisasi itu mungkin kita tuh bisa kayak misalkan pelatihan, bukan bukan pelatihan lewatnya ya, pelatihan skill kayak misalkan manufacture desain SolidWorks kalau untuk teknik mesin, terus kunjungan kerja industri tuh, yang kayaknya di teknik kayak di BEM itu belum ada KKI gitu kan. Nah itu mungkin lebih bermanfaat karena itu skillnya kan fokus di bidang kita bidang Ya benar-benar ilmu teknik.
betul. Sesuai sama inilah ya, inline nama jurusan sesuai. Jadi ente belajar apa dikasih pelatihan, pelatihan gitu kan intinya ya. Tapi kalau ke perusahaan lebih asik lagi sih, Pal. Jadi dapat gitu kan. Nah iya betul San. Yang misalkan Aneh, di kita. ente KP kan juga banyak ilmunya kan. Ente KP di apa kemarin BIN ya, di Badan Intelijen Hmm, Negara kan. Aneh juga kebetulan. bukan, bukan. Oh beda. Badan Riset Inovasi Nasional kemarin. Oh beda berarti. Aneh beda ini. Intinya Hmm. gini. Ente juga ngerasain lah. Ente kan udah KP ya, udah kelar kan. Kalau aneh kan masih jalan. Pasti ente juga merasa kalau di KP itu pasti banyak manfaatnya lah. Ente belajar inilah, belajar itu dibandingkan di kuliah kan. Nah, Nah, masa organisasi nih San. Kan banyak nih ya plus minus dan sebagainya. Gimana hmm. kalau apakah organisasi ini tadi ya itu bisa mempermudah ente untuk mendapat pekerjaan? Karena banyak teman-teman kita juga di luar sana yang baru lulus itu nganggur, susah dapat kerja dan aneh juga pernah ngerasain gitu juga. Dari sisi ente gimana nih San? Supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan dari koneksi kita di organisasi ini. Dari ente gimana San? Kalau itu masalahnya gini kan biasanya orang itu bisa menceritakan kalau dia sudah misalkan berpengalaman gitu mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau Bener, dari saya sendiri itu masih kalau organisasi di kampus ya masih belum gitu kan. belum ya? Belum belum kerasa sekarang. Tapi menurut Ani misalkan Ani ada kenal ketua BEM, ketua Hima gitu. Mungkin ada sih nanti kebermanfaatannya gitu. Tapi Ani Bener. nggak tahu. Mungkin nanti kita bisa podcast lagi setelah Ani dapat kerja dari Ah mana iya, sumbernya gitu ntar bisa itu. kita diskusi lagi. Masih masih Nah panjang kalau perjalanan suka, podcast ini. nah, tapi kalau Oke. misalkan untuk saat ini, sepertinya belum bisa tuh. Ani belum tahu juga gitu Oke, nggak masalah. untuk berjalan. Siap. Tadi Isan udah sharing nih masalah tadi dia lika-likunya dia di Unila, di organisasi dan sebagainya juga pengalaman dia tadi di organisasi. Menurut ente San, pengalaman apa yang paling berharga ketika ente berorganisasi sejauh ini? Sejauh ente mengikuti beberapa organisasi lah. Gimana menurut ente? Sebenarnya pengalaman yang paling berharga itu adalah bukan keluarga ya. Itu mah jelasan. Jangan ditanya itu mah. eh Apa ya kalau yang kayak biasa-biasa itu nambah relasi nambah itu oke lah kita sampingkan itu tapi yang terutama itu yang paling menurut Ani berharga itu adalah pada saat menjadi pimpinan. Kenapa? Karena kekeluargaan dari kepemimpinan itu jauh lebih terbentuk Val dibandingkan pada saat kita menjadi anggota. Nah, itu betul tuh. Rasa bang. Benar-benar. Terutama Masalah kalau kita sering ngumpul sih. Nah, itu San benar kekeluargaan tadi kan masalah pengalaman kita. Hmm. Dan nanti juga ngerasa sih setelah ikut FOSI juga ada manfaatnya juga kan. Kayaknya kalau anda nggak ikut FOSI itu anda kena Nah, DBD nggak ada yang nyamperin juga tuh San sepi rumah sakit. Untuk anda FOSI. Tapi ya bersyukur betul. lah Apalagi intinya. dengan baik kan. Ya makanya. Kalau misalkan aneh nggak FOSI itu kayaknya aneh di rumah sakit DBD kayaknya yang nyamperin teman-teman kuliah doang paling nggak ada organisasi. Tapi ini bersyukur sih ya. Bersyukur. Bukan pengen promosiin FOSI, tapi intinya tadi ya ketika organisasi itu menjadi sebuah keluarga, ketika ada salah satu anggota yang bermasalah pun mereka saling rangkul merangkul lah untuk bisa mendapatkan tadi tujuannya. Nah, ngomongin masalah ini, ente San, dari sisi ente nih, ini kan teknik mesin ya. Kira-kira Hmm. gimana pandangan ente mengenai teknik secara keseluruhan dan juga mengenai teknik mesin ini? Bagaimana ente memandang sebuah teknik mesin ini sebagai pilihan ente untuk kedepannya? Silakan. eh untuk teknik mesin sendiri ya. Ani dulu tuh sebenarnya gini Pak. Ani tuh seneng sama namanya dunia otomotif pada saat awal-awal mahasiswa. Nah, kenapa nih teknik mesin? Nah, kalau dari segi tekniknya sendiri ya, teknik mesin itu rata-rata belajarnya juga bukan tentang otomotif sih. Dia lebih kayak ke produksi, kemudian Oh, pabrik konversi berarti ya? energi. Lebih ke ini ya? Ya, Oke. kayak mesin pabrik gitu, Oke. sebetulnya kayak produksi gitu. Kalau di ini ya secara keseluruhan yang Ani sekarang sudah pahamin gitu pada saat Ani paham, maba belum paham kalau di teknik mesin sendiri itu eh, bidangnya ya ada produksi, konversi, terus kemudian material sama bidang eh, perancangan gitu. Nah, bidang-bidang ini yang perlu kita pahamin di sini. Kalau perancangan itu dia lebih ke mendesain SolidWorks, kemudian analisis ANSYS gitu. Perancangan misalkan berapa tuh beban dari rangka yang kita gunakan untuk eh,
apa ya, misalkan beban dari besi atau rangka. Nah, kita ketahui itu Nah itu kayak benar. kemarin tuh, atau lihatnya sih. Oh, oh iya Esaf itu kenapa tuh San ente komen San? Kenapa tuh orang kalau Esaf itu motor kok encok semua San bisa rapuh banget itu? Apa karena itu kerangkanya pakai kerangka ini San besi aluminium ini kali ya? Oh, tipis banget katanya. Gimana San menurut ente? Kalau Anda udah nonton Ridwan Hanif dan beberapa channel, itu karena di situ kan di bak bawahnya itu, decknya itu, ada namanya kayak itu loh, kayak tempat penampungan air, tapi dia nggak bisa keluar airnya. Jadi besi itu kalau misalkan teroksidasi sama oksigen, kan air juga, maka Karatan dia ya akan benar. lama-lama itu teroksidasi jadi karatan gitu Ya kan. ya. Nah, sedangkan di situ tuh nggak ada sebenarnya sirkulasi gitu, sirkulasi buat keluar airnya itu juga gitu. Itu aneh dari channel-channel itu ya, Ridwan Hanif ya. Kalau yang dari segi pembebanan yang kayak misalkan menggunakan aplikasi SolidWorks menganalisis pembebanan rangka gitu ya, pembebanan rangka statis, aneh belum terlalu paham sih. Nanti aneh pahamin mungkin ya untuk kasus seperti itu. Cuman eh, kasus-kasus yang seperti itu dikarenakan bahannya yang mungkin ya terlalu tipis dan mudah teroksidasi gitu. Atau dia belum dikasih anti karat gitu kan. Biasanya kan dilapisin dulu gitu sebelum Iya benar. dilakukan Harus proses dilapisin benar. pengecatan. Oke, berarti Nah, kalau misalnya gini berarti emang salah diproduksi San ya? Kalau yang rangka Esaf kemarin tuh yang Kropos itu dari Honda ya kemarin. iya itu sebenarnya kalau misalkan kita ketahui ya Pak ya, Hmm, eh, pengurangan pembebanan pada suatu kendaraan itu tujuannya itu sebenarnya untuk menghemat gitu. Bahan bakar kan semakin berat kendaraan itu iya benar. benda gitu kan. Maka daya tariknya itu semakin besar dan energi yang dikeluarkan juga semakin besar. Jadinya ya makanya itu dibuat lebih ringan sekarang kendaraan itu. Entah kenapa Oke. ya, kalau menurut Ani, Kenapa tuh San? sepengalaman Ani lihat kendaraan ya kayak motor Ani yang udah tahun 2009, Nah ya tuh. Gimana terus tuh yang compare sama yang motor ente tahun-tahun San? dulu itu Lebih kuat, ah, lebih kokoh ya? besinya lebih kokoh. Memang Nah, ya itu karena dia. dia bukan bukan cuman untuk daya dari efisiensi bahan bakar memang jauh lebih boros ya dibandingkan yang sekarang gitu. Cuman itu kembali lagi gitu untuk masalah teknis. Karena kalau dilihat juga bukan hanya motor sih, Pak, mobil juga kayak bahan-bahannya itu jauh lebih tipis untuk yang zaman sekarang ya. Ini ngeliat-ngeliat juga Ya ya. dari mobil-mobil yang sekarang itu seperti itu gitu. Apa Mungkin dia karena di ini rangka kali? sampingnya gitu. Kalau feeling aneh kali, ya, apa ini Gimana? karena hemat biaya kali? Makanya jadi dia pengurangan ini, pengurangan bahan-bahan. Kayak misalkan ente kan bilang tadi kan bahan tebel kan. Sekarang kan karena mungkin Ah, menghemat biaya kan jadi ditipis ini jadinya makanya banyak agak ringkih. Gak usah ini, gak usah motor mobil. Ini apa? Handphone aja udah makin ringkih sekarang kan, makin bagus, ya makin ringkih. Ente gimana nih San ya berarti sekarang. nih, ya kan? Kayaknya gimana menurut ente San? Melihat rangka-rangka mobil sekarang yang Tapi, makin tipis, makin ringkih, intinya kepentok dikit, ya tapi harganya udah. makin mahal gitu kan Nah, itu dijualnya. gimana tuh San? Ente San melihat pemandangan ini. Kalau melihat pemandangan seperti ini, sepertinya kalau dilihat ya, kalau Hmm. untuk build quality kurang untuk zaman sekarang. Kalau dilihat dari Oke. kondisi-kondisi itu ya, proses pemproduksi sama pembuatan mobil ya. Tapi kalau dilihat dari teknologi oke lah, lebih maju, lebih terkini, Benar. lebih lebih advance gitu. Tapi untuk bahan baku yang digunakan, kemudian eh, apa namanya material yang digunakan itu jauh lebih bagus yang Zaman zaman dulu. dahulu Betul, betul. Ini juga untuk kondisi kendaraannya. Itu yang aneh amatin gitu ya, Pak ya. oke, berarti emang Dari plus minusnya ya. dari yang aneh dulu lihat mobil zaman dulu yang meskipun sistem pengamannya kurang gitu, itu yang aneh amatin kayak Land Cruiser yang FJ40 tuh kalau antum tahu. Itu Hmm. bahannya besi semua itu. Oh, Dan oke, oke. untuk ketahanan oke lah kalau untuk ketahanan body dia bisa gitu. Kalau dikasih pembebanan berlebih gitu masih Hmm. masih tahan, tapi kalau untuk yang sekarang sepertinya kurang gitu. Berarti sekarang emang ini saja lebih ke apa? Kalau sekarang tuh lebih ke minimalis emang ya, lebih ke tampilan sama ke teknologi aja. Tapi kalau dari sisi istilahnya kalau bikin rumah nih ya, desainnya bagus, Nah, kelihatannya oke, tapi gampang rubuh. Betul, kurang lebih nah itu yang begitulah itu. masih pertanyaan gitu. Ini belum tahu lagi gitu.
Oke lah, kalau misalkan itu bisa jadi evaluasi lah ya bagi kita. Berarti juga menarik berarti gimana Elon Musk. Elon Musk kan dia kan bikin Tesla ya, dan dia juga bilang kan kalau dia itu emang berasal dari engineer, dan feeling gue kayaknya dia anak mesin sih, kayaknya dia mau bisa bikin Tesla kan, dia kan juga bikin kan mesin-mesin mobil Teslanya. Dan mungkin kalau ada koneksi Hmm. bisa diundang. Tapi kawan-kawan lah suatu saat nanti siapa tahu. Intinya gini San, ngomongin masalah teknik mesin tadi ya, peluang ente melihat sebuah mesin ini bisa berguna kan, nggak cuma mesin mobil dan sebagainya. Kira-kira Hmm. eh, gimana ente melihat prospek teknik mesin ini ke depannya? Apakah sangat bagus kah melihat sekarang kan lagi ini nih, lagi tren mobil listrik. Mobil listrik Wuling kah, Tesla dan kawan-kawannya. Gua nggak tahu tuh dari Toyota ngeluarin merek apa untuk mobil listrik. Menurut ente gimana sih? Kalau menurut Ani sih itu sebuah langkah yang lebih bagus ya untuk eh, teknik mesin itu sendiri gitu. Karena gini gitu kan, semakin Anda melihat aja semakin tahun penggunaan mesin-mesin itu, baik itu dari mesin mobil, motor, selain mobil dan motor gitu, itu lebih banyak digunakan gitu. Ya Itu betul. untuk prospeknya ke depannya mungkin itu apa? Insya Allah peluangnya lebih besar gitu. Tapi Betul. kita kembali lagi ke diri kita sendiri untuk belajar sama meneruskan koneksi gitu. Kayak contohnya nih di tempat Ani kemarin kerja praktek, itu kalau untuk teknik mesin sendiri memang dia lebih ke, kalau untuk D3 ya, dia itu lebih buat alat gitu, namanya mesin roller, eh apa ya, mesin roller besi kemarin tuh. Hmm. Kalau dari kita yang laki-laki, bukan yang laki-laki, yang KP di sana itu, kita lebih ke desain itu, desain mesin sama juga analisis dari itu kekuatan angkanya gitu, beban Oh, statis gitu. oke oke. Berarti Jadi spesifikasi yang didapat dari solid itu sama spesifikasi yang asli itu dibandingin nanti. Gitu sih. Kemarin berarti gitu kemarin ente proses ini ya kemarin KP-nya. KP itu quality control mesin ya berarti ya jatuhnya. Apa Iya, sama? quality control mesin. Oke, oke. Soalnya aneh magang di PKL sekarang juga ada ini, soalnya ada quality control. Cuman bukan bagian aneh ya, cuma di proyek juga ada quality control. Gimana tadi ngecek bangunan-bangunannya, apa ada yang salah, kah, apa gimana kah, apakah ada yang kurang dan sebagainya. Oke, Nisan, mungkin bahas Mungkin masalah. suaranya agak itu Pak, kurang Oke, besar. kita bahas masalah mobil listrik nih San. Menurut ente, apakah Nah, mobil listrik ini benar-benar ramah lingkungan menurut ente? Karena dari referensi yang ane baca, sebenarnya mobil listrik memang ramah lingkungan, tapi baterainya sangat tidak ramah lingkungan dari segi bahannya. Nah, menurut ente San, sebagai anak engineer, apakah mobil listrik hmm. ini bisa menggantikan mobil konvensional? Dan apakah memang mobil listrik ini sebagai langkah tepat untuk mengurangi polusi? Karena antum kan di Lampung ya, ane di Jakarta nih, kalau dari proyek ya, itu polusi semua San, menemani batuk pokoknya itulah. Ente gimana San pandangannya terhadap Ya mobil listrik terlalu ini? banyak di sana. Sampai sekarang kan polusi terburuk di dunia. Iya banget makanya. Ente gimana San pendapat ente masalah ini mobil listrik? Kalau untuk mobil listrik sendiri itu menurut Ani bagus gitu. Cuman perlu dipertimbangkan lagi gitu. Dampak lingkungannya gitu kan. Oke betul. Bukan hanya d- eh, pengolahan dari ramah lingkungannya saja, tapi dari pembuatan baterainya itu sendiri gitu kan. Kalau untuk itu Ani belum terlalu paham ya, tapi untuk pembangkit listrik kita sendiri kan masih dari batu bara, Pak. Iya betul. Jadinya yang perlu kita pertimbangkan itu adalah bagaimana bahan bakarnya itu bisa kita campur gitu dengan beberapa Oh, persen biomasa gitu. Kebetulan Ani mau ambil ke situ fokusnya gitu, bahan bakar. Nah, tapi sekarang kan penggunaan batu bara itu tinggi karena dia harganya yang lebih murah, dan juga betul lebih murah. eh, dia juga apa ya, kayak solar lah, ibaratkan kalau solar subsidi kalau kita di mobil gitu, mobil truk Mm-mm, gitu, bener transportasinya lebih murah gitu. bener lebih Intinya hemat biaya betul. eh, kembali lagi lebih hemat. Jadi untuk pembangkit listrik saat ini yang paling murah yaitu eh, dari batu bara gitu. Kalau untuk yang terbaru ini kan intinya mau dicampur gitu, biomasa sama batu bara gitu. Oke. Udah ada sih Udah ya, udah penelitiannya. ada. Oke. Udah. Berarti memang karena lebih murah berarti sebenarnya orang-orang tuh jadinya masih ketergantungan sama batu bara ya diberikan nama listrik. Orang apa ya? Anda pernah baca juga orang kalau beli fotovoltaik tuh yang sensor panel itu mahal banget San. Menurut ente gimana San? Oh iya, yang teknik tenaga surya ya. Ya Ya lumayan itu itu mah mahal mahal Pak, itu San. surya itu. Iya benar. Dan mungkin Iya, ada memang kelemahan mahal. juga sih San kalau mobil listrik ya. Karena tadi chargernya susah San. Ntar kalau kita ke Lampung, Nah, kita belum nah itu gimana tuh San? di Lampung itu fasilitasnya belum
memadai, sangat memadai sekali. Nah, Jangankan tempat gimana tuh charger, San? jalan aja masih amburadul gitu. Gimana? Itu kalau antum lihat di Bandar Lampung bagus ya Pal ya jalan itu ya Pal ya. Iya benar. Nanti kalau Tapi ngomong kalau masa antum udah keluar dari Bandar Lampung, jelek banget hancur sih San. jalannya dah. Itu di Kota Baru udah jelek banget sih San, yang deket ITERA tuh ya. Kan aneh kan waktu itu ke Lampung Timur ya. Itu masih ITERA masih bagus tuh San. ITERA masih menilai. Coret kan walaupun emang bolongnya gede banget emang nyebelin. Itu dikit tuh udah lewat tol dikit aja tuh. Udah tuh jalan udah kayak jalan mau off road, Nah, udah kayak mau ke Kalimantan. Tapi oke lah. Kita bahas masalah itu. Kira-kira gimana San? Apakah mobil listrik ini bisa diadaptasi juga di Lampung San ke depannya nih San? Mengingat Lampung masih banyak PR kata lu nih San, belakangan ini. Gimana pendapat lu? kalau menurut Ani bisa aja sih Pal. Kalau untuk mobil listrik ya. Kalau sekarang itu yang Ani lihat di sini nih Wuling Air-EV di Bandar Lampung udah banyak gitu yang Oh menggunakan ya, Wuling Wuling. Air-EV Gue yang sering lihat emang. Wuling. Mobil kecil yang imut gitu lah kayak car di Jepang lah kalau Iya kita benar. lihat. Benar-benar. Nah, aneh penasaran, Itu udah penasaran San. beberapa Ani udah ngeliat gitu. Gimana? Ente kan tahu nih ya Wuling. Wuling kan dari Cina ya. Menurut ente Nah, kenapa Tesla itu nggak terlalu banyak di Indonesia? Apa karena harga mahal kali ya dibandingkan sama Wuling? Aneh nggak tahu soal masalah harga mobil listrik. oke, yang pertama Antum tahu lah orang kita itu kan kamu mendang-mending ya. Ya betul, Mendang-mending mending-mending untuk ya. masalah mobil. Betul. Nah, kalau dilihat Wuling itu untuk menjual mobil listrik ya, yang aneh Hmm. baca itu dulu kan 300 juta Wuling itu 320 apa 300 berapa. Hmm. Hmm. Tapi kalau yang sekarang itu setelah disubsidi oleh pemerintah jadi 209 juta lah untuk yang Oh, Wuling REV itu. ya ya, betul. Nah, makanya orang lebih tertarik untuk beli mobil listrik seperti itu gitu. Oke. Harganya murah tapi Tapi kalau quality sama Tesla sama lah ya, nggak jauh beda. ya beda lah Pak, ada harga ada Jauh. barang. Iya Nah, ya. jadi gini kalau aneh tentu kan bener kan REV harganya 206 juta setelah dapat apa subsidi dari pemerintah. Ya. Dulu kan 300 berapa gitu. Hmm. Oke. Ngomongin masalah Wuling nih, kan lagi disubsidi sama pemerintah, gencar-gencar juga kan. Apakah Hmm. ini efektif untuk bisa menggantikan mobil konvensional, Zan? Karena kan orang-orang kan beli Wuling kan juga harga juga kan ya. Istilahnya nggak tahu sih kan belakang-belakangan lagi kampanye nih, kampanye masalah mobil listrik. Apakah ini bagian dari politik atau emang beneran beneran mau ganti mobil listrik? Apakah emang ini sebuah akal-akalan pemerintah aja? Menurut ente gimana, San? Kalau menurut Andi bukan akal-akalan pemerintah sih. Ini mungkin lebih ke arah supaya pemerintah ya supaya masyarakat itu mau pindah. Tapi itu sih Pak Andi sedihnya gini harga BBM itu sekarang udah sangat-sangat luar biasa mahalnya Oh gitu iya, kan. San. Mau dinaikin lagi, San, sekarang, San. Iya udah. Jadi kalau orang itu bikinnya gini kalau BBM harganya segini gi- apa ya? eh Boncos ya Ya, transportasinya. betul. Jadi ya orang lebih pengennya beralih ke listrik gitu mungkin sekarang. Oke, iya benar juga sih. Ini Mungkin itu taktik sebuah, pemerintah sih. iya benar, sebuah trik kali ya. Bensin lama-lama dinaikin, ntar seliter 20.000 kan, makin lama makin mager. Jadinya itu yang beli mobil listrik. Tapi ini juga lah sebagai apa? Langkah kali ya supaya orang-orang tuh nggak beli mobil mulu kali. Karena di Jakarta udah penuh banget kan, dikit-dikit macet, dikit-dikit macet. Untung Lampung belum macet ya. Ntar mungkin lama-lama kalau Lampung banyak mobil ini juga macet juga. eh Mungkin sebagai closing San, sebagai closing nih San. Menurut ente, saran buat masyarakat-masyarakat yang ingin masuk ke teknik mesin yang melihat prospek teknik mesin buat adik-adik kita nih gimana nih San? Kalau yang mau kuliah di Unila, gimana saran ente sebagai mahasiswa anak teknik mesin? Saran dari Ane untuk mahasiswa teknik mesin, eh, kalau di teknik mesin itu kita jangan mikir, oh anak teknik mesin nanti ngebengkel ini. Enggak kayak gitu. Anak teknik mesin itu Nah itu San justru gimana malah San? kita tuh lebih Tadi katain lebih montir ke lagi. arah matematikanya dikuatin. Oh, Apa? ntar malah dikatain montir lagi. Parah banget. Berarti anak teknik mesin bukan montir lah ya, bukan Enggak kayak montir ya. gitu. Beda ya, beda. Bukan dia lebih ke perancang mesin, kemudian efisiensi mesin, bagaimana supaya kemampuan dari mesin itu lebih optimal gitu. Baik Oke, itu I dari see, I sisi see. transmisinya atau apanya gitu. Jadi kalau masuk teknik mesin ya itu kita eh, lihat dulu bukan hanya prospek saja tapi keinginan kita untuk apa gitu masuk situ itu. Kalau misalkan untuk jadi engineer suatu saat untuk apa menganalisis eh, kerusakan, Ya, ya, betul. rekondisi gitu bisa gitu.
kita optimalkan lagi. Jadi niatkan untuk itu, kalau misalkan kita memang benar-benar pengen masuk, ya sudah masuk gitu. Tapi belajarnya diseriusin juga gitu. Nah, itu Di jangan bidang engineering ini. jangan Elemen buang-buang duit lah ya San mesin, ya. Soalnya puteran emang mekanik. betul. Intinya serius aja lah Hmm. ya. Kalau mau kuliah teknik mesin bisa diseriuskan biar benar-benar istilahnya inilah mengikuti semua perkembangan zaman juga menikmati lah proses untuk menjadi sebuah menjadi anak teknik mesin lah. Nah, itu aja paling San. Kita udah panjang buat bahas masalah ini San. Kapan-kapan kita ngomong lagi. Paling ngomongin yang lain mungkin masalah dakwah, agama, mesin apapun itu kita bahas lagi di lain waktu. Kita tentuin aja waktunya dan Siap. thank you banget Isan dan Sekolah Khair udah mau hadir di podcast ini. Eh, Mungkin sebagai penutup kata, thank you juga buat teman-teman udah mendengar podcast ini. Semoga si podcast ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dan untuk Isan sendiri, thank you udah join. Semoga ente bisa menjadi inilah pembuat mesin yang bisa membantu para apa ya mobil-mobil perusahaan mobil untuk bisa memberikan kualitas yang terbaik bagi masyarakat. Intinya jangan sering naik mobil ya Hmm. San ya. Naik transportasi umum aja ya biar nggak macet. Transportasi Oke, umum. thank you banget San Oke. udah join. Kurang lebihnya mohon Ya. maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And goodbye for everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.